Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fazila, NPM 191400036, semester 6C dari Prodi PGSD. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu tugasnya membuat presentase dari hasil tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dari mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik di Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Reviva Safitri, Sarjana Pendidikan I, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Baiklah, yang pertama yaitu tugasnya laporan hasil pengamatan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika kelas rendah pada kurikulum KTSP dan K13. Mata pelajarannya yaitu matematika, materinya bilangan, kelas atau semester kelas 2 semester 1. Pada bagian KTSP-nya, standar kompetensinya yang pertama melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. Pada bagian kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 1.1 membandingkan bilangan sampai 500. Yang kedua, mengurutkan bilangan sampai 500. Yang ketiga, menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan ratusan. Yang keempat yaitu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500. Saya lanjutkan, pada bagian ke-13-nya, kompetensi inti pengetahuan matematika kelas 2. Yang pertama yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Pada bagian kompetensi dasar keterampilannya yaitu membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah perkalian pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Yang kelima yaitu mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Yang keenam, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, waktu dalam satuan baku yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menyajikan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, mengidentifikasi ruas garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan bangun ruang. Yang kesembilan, mengklasifikasikan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Yang kesepuluh, memprediksi pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Baiklah, adapun tugas yang kedua yaitu selanjutnya bagaimana PMRI di Indonesia agar berhasil. Perubahan paradigma pembelajaran dari pandangan mengajar ke pandangan belajar atau pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran
yang berpusat pada siswa membawa konsekuensi perubahan yang mendasar dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa dipandang sebagai makhluk yang aktif dan memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan perubahan tersebut dan sesuai dengan tujuan pendidikan matematika, diperlukan suatu pengembangan materi pelajaran matematika yang difokuskan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual dan disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa, serta penggunaan metode evaluasi yang terintegrasi pada proses pembelajaran tidak hanya berupa teks. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pengembangan pendekatan RME atau disebut dengan pendekatan realistis matematik dalam pembelajaran matematika di sekolah-sekolah Indonesia perlu dilakukan berbagai perubahan, yaitu seperti kurikulum, sikap atau mental guru, sikap atau tingkah laku siswa, sikap atau mental pemegang otoritas, khususnya dalam belajar matematika. Sehingga penerapan RME atau PMRI di Indonesia dapat berhasil. Maka menurut Slettenhard tahun 2000 dan Marpaung tahun 2001, perlu beberapa upaya, antara lain melaksanakan uji coba di beberapa sekolah sambil melakukan penelitian pengembangan, menatar guru-guru tentang RME atau PMRI, dan mengembangkan kurikulum matematika berbasis RME untuk mengembangkan dan mengimplementasikan RME atau PMRI di Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.